Di tepian kota Sulawesi, terdapat sebuah desa bernama Desa Lelang. Letaknya tidak jauh dari kawasan pasar tradisional yang selalu ramai dengan aktivitas harian penduduk. Pasar ini menjadi pusat kehidupan desa, tempat para penjual dan pembeli saling bertukar barang dan cerita. Namun, di sudut pasar yang lebih sepi, terdiri sebuah bangunan sederhana tetapi cukup luas, dikenal sebagai rumah Abah Somad. Bangunan itu memiliki dinding kayu yang kusam dengan jendela-jendela besar yang tertutup tirai tipis. Bau rempah dan dupa selalu tercium di sekitarnya, memberikan aura mistis yang kental. Di depan pintu, terdapat tulisan tangan pada papan kayu, pengobatan tradisional dan spiritual Abah Somad. Banyak yang datang ke sana untuk mencari penyembuhan, perlindungan dari guna-guna, hingga membebaskan diri dari santet. Abah Somad, seorang pria parubaya dengan janggut lebat yang mulai memutih, memiliki reputasi sebagai penyembuh dan ahli spiritual terbaik di wilayah tersebut. Orang-orang memandangnya sebagai pelindung, seseorang yang mampu menjembatani dunia nyata dan alam gaib. Meski ramah, ada sesuatu yang mengintimidasi dalam sorot matanya, seperti rahasia besar yang hanya dia tahu. Malam itu, suasana di rumah Abah Somad berubah. Rumah yang biasanya tenang, kini penuh sesak dengan orang-orang desa yang datang untuk mengikuti pengajian. Wajah-wajah mereka murung, mencerminkan rasa duka dan kecemasan. Lampu-lampu kecil yang menyala remang di ruangan itu memberikan cahaya redup, menciptakan bayangan laron malam yang menari di dinding. Suara lantunan doa-doa memenuhi udara, bercampur dengan isak tangis kecil yang sesekali terdengar. Di tengah ruangan, sebuah dipan kayu sederhana menjadi pusat perhatian. Di atasnya, tubuh Rio terbaring diam, wajahnya pucat seperti lilin yang hampir padam. Matanya terpejam rapat, napasnya lemah. Sekilas dia tampak seperti seseorang yang sedang tertidur nyenyak. Tetapi sebenarnya Rio dalam kondisi kritis yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Ya Allah, tolong selamatkan anakku. Gumam Abah Somad dengan suara yang parau. Tangannya bergetar saat ia memegang tasbih yang telah aus karena sering digunakan. Di sampingnya seorang pria yang lebih muda, adiknya bernama Pak Amin, berkata dengan suara tenang namun tegas. Bang, ini bukan sekedar sakit biasa. Aku yakin Rio sedang melakukan perjalanan roh. Kata-kata Pak Amin membuat suasana hening sejenak. Semua mata tertuju padanya. Abah Somad mengangguk pelan. Aku tahu itu Amin, tapi ini sudah berlangsung seminggu. Bahkan para praktisi spiritual terkuat pun tidak mampu bertahan selama itu. Pak Amin melanjutkan. Yang membuat aku khawatir adalah jiwa Rio mungkin tersesat, Bang. Mungkin dia berada di tempat yang tidak seharusnya. Setelah pengajian selesai dan para tetamu pulang, Abah Somad memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya menunggu. Malam itu, setelah memanjatkan doa-doa panjang, dia duduk di depan altar kecilnya yang dipenuhi dengan dupa dan pusaka keluarga. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah-olah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan mata yang terpejam dan nafas yang teratur, Abah Somad memulai perjalanan rohnya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan dan ia mendapati dirinya melayang di atas dunia nyata. Ia berkelana dari suatu dimensi ke dimensi lain, melewati ladang-ladang energi yang berwarna-warni. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan jiwa Rio. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Angin berdesir di sekelilingnya, membawa suara-suara samar yang berbisik. Anakmu tidak di sini. Suara itu berkata, disertai tawa kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Abah Somad mencoba bertanya, Siapa kau? Bagaimana kau tahu aku mencari anakku? tetapi
Suara itu hanya tertawa dan menghilang, meninggalkan Abah Somad dalam keputusasaan. Ia tahu, ini bukan dunia yang biasa ia kunjungi. Dunia itu penuh dengan kegelapan, misteri, dan bahaya yang bahkan dia pun tak mampu pahami. Sementara itu, di tempat lain yang tidak diketahui oleh Abah Somad, Rio berjalan tanpa arah. Tempat itu gelap gulita yang diterangi oleh cahaya merah kelam dari langit yang tidak memiliki matahari ataupun bulan. Tanah di bawah kakinya terasa lembut seperti pasir, tetapi dingin seperti es. Di kejauhan terdengar suara-suara yang aneh, seperti desir ular raksasa mengikuti oleh gemuruh yang mengguncang tanah. Rio berhenti sejenak, mendongak ke arah langit, tetapi tidak ada apa-apa di sana. "Gimana kau ini?" gumam Rio sambil terus melangkah. Ia merasa aneh, karena meskipun suasana di sekitarnya menyeramkan, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ada perasaan nyaman yang sulit untuk dijelaskan. Setelah beberapa saat berjalan, ia melihat sesuatu yang samar di kejauhan, seperti bayangan seseorang. "Hei, apa ada seseorang?" Rio mencoba memanggil, tetapi suaranya seperti terserap oleh kegelapan. Bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam, seperti menunggu. Rio mempercepat langkahnya mendekati bayangan itu, tetapi semakin dekat ia berjalan, semakin jauh bayangan itu tampak. "Hei, tunggu!" serunya lagi, kali ini dengan nada putus asa. Di saat yang bersamaan, ia mendengar tawa kecil yang terdengar familiar. Suara itu mengingatkannya pada seseorang, tetapi ia tidak tahu siapa. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba berputar, dan Rio merasa seperti jatuh ke dalam lubang tak berdasar. Teriaknya sebelum semuanya menjadi gelap kembali. Mentari pagi menyelimuti desa Lelang dengan sinar lembut yang menyusup melalui celah dedaunan. Suasana desa yang biasanya ramai dengan suara ayam berkokok dan hiruk-pikuk pasar, pagi itu sedikit berbeda. Rumah Abah Somad yang biasanya dipenuhi aroma dupa dan rempah, kini dipenuhi kegembiraan dan rasa syukur. Di dalam kamar sederhana dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan hiasan foto keluarga, Rio perlahan membuka matanya. Wajahnya yang dahulu cerah kini tampak pucat. Tubuhnya yang jauh lebih kurus dari sebelumnya. Namun, ketika melihat putranya kembali sadar, Abah Somad langsung melangkah cepat mendekat. "Rio, kau sadar nak? Alhamdulillah ya Allah." Abah Somad bergetar, matanya berkaca-kaca menahan haru. Rio mengerjap beberapa kali, seperti mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya di sekitarnya. Bibirnya yang kering bergetar saat ia berkata pelan, "Ayah, aku lapar." Tanpa berpikir dua kali, Abah Somad langsung berlari keluar kamar, mengambil makanan seadanya di dapur. Tak lama, ia kembali dengan sepiring nasi hangat, ikan goreng, dan sambal yang biasa disukai Rio. Rio makan dengan lahap. Seolah-olah sudah berminggu-minggu ia tidak mencicipi makanan. Setiap suapan membuat Abah Somad, Pak Amin, dan istrinya yang berada di sudut ruangan merasa lega. Setelah piringnya kosong, Rio menyadarkan tubuhnya ke dinding, tersenyum kecil dan berkata, "Aku sudah kenyang. Terima kasih ayah." Abah Somad duduk di sampingnya, menatap wajah putranya yang masih terlihat lemah. "Rio, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau ingat nak?" tanya ayahnya yang penuh rasa ingin tahu. Pak Amin dan istrinya ikut mendekat. Wajahnya mereka penuh rasa syukur, dan Pak Amin berkata dengan nada pelan, "Alhamdulillah, kau sudah kembali Rio. Kami semua sangat khawatir." Rio menatap ayahnya dan paman serta bibinya. Ia menghela nafas panjang
sebelum memulai bercerita. Aku hanya ingat hal terakhir sebelum ini. Rasanya seperti aku tersedot ke suatu tempat gelap, sunyi, tapi sekaligus anehnya terasa nyaman. Aku berjalan lama sekali, lalu tiba-tiba semuanya hilang. Ketika aku membuka mata, ya aku sudah di sini. Abbas Somad mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang dikatakan Rio. Namun, meskipun ia seorang praktisi spiritual yang cukup berpengalaman, penjelasan itu tetap di luar jangkauannya. Yang penting, kau sudah kembali, nak. Kata Abbas Somad akhirnya sambil memeluk Rio. Rio bukanlah anak biasa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda memiliki kemampuan spiritual. Saat berusia 4 tahun, ia pernah bercerita tentang seorang teman yang sering menemaninya bermain di halaman belakang rumahnya. Awalnya, Abbas Somad menganggap itu hanyalah khayalan anak kecil. Namun, semakin lama, Rio sering berbicara sendiri di sudut ruangan, tertawa seolah ada seseorang yang membuatnya terhibur. "Ayah, ini Krepa, dia teman bayiku," kata Rio suatu hari sambil menunjuk sudut ruangan yang kosong. Meskipun Abbas Somad merasa khawatir, tidak ada hal buruk yang terjadi. Rio tumbuh menjadi anak yang sehat, meskipun pendiam dan jarang bergaul dengan teman sebayanya. Bahkan di sekolah, ia lebih sering menyendiri, menghabiskan waktu di perpustakaan daripada bermain bersama teman-temannya. Namun, kejadian mengkhawatirkan mulai terjadi ketika Rio menginjak usia 17 tahun. Kemampuannya semakin kuat. Seringkali ia bisa merasakan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Hal inilah yang menjadi awal tragedi besar yang menimpa keluarganya. Beberapa bulan setelah Rio sadar, kehidupan kembali seperti semula. Tidak ada keanehan yang terjadi. Rio pun mulai terlihat lebih ceria. Namun, di suatu malam yang tenang, ketika langit gelap tanpa bintang, Rio keluar halaman belakang rumahnya. Tempat itu hanya diterangi lampu redup dari jendela dapur. Di sudut halaman, di bawah pohon mangga tua, Rio berdiri mematung. Seketika sebuah bayangan gelap muncul dari kegelapan. Tubuhnya kurus, tinggi, dengan bentuk wajah yang hampir menyerupai Rio. Sosok itu bernama Krepa, teman gaib Rio sejak masih kecil. Krep, kemana saja kau selama ini, Rio? Suara Krepa terdengar patah-patah, seperti bisikan yang datang dari tempat yang jauh. Rio tersenyum kecil, matanya berbinar. "Entahlah Krepa, ayah bilang aku tidak bangun selama seminggu. Aku mencarimu setelah itu, tapi baru sekarang aku menemukanmu. Seharusnya aku yang bertanya, mana saja kau selama ini, Krepa?" Krepa mendekat, gerakannya seperti asap yang tertiup angin. Ia tampak senang, tetapi di balik matanya yang merah redup, ada sesuatu yang sulit ditebak. Krep, aku bersembunyi karena sesuatu, Rio. Jawabnya, matanya memancarkan ketakutan. "Ah, kau selalu saja penakut, Krepa. Sekarang aku sudah di sini, kau tidak perlu takut lagi, Krepa," potong Rio dengan suara yang tenang. Krep, terima kasih, Rio. Kau memang teman baikku. Krepa menyeringai senang, meskipun wajahnya terlihat menyeramkan. Percakapan mereka berlangsung lama, seperti dua sahabat lama yang baru bertemu kembali setelah berpisah. Hari-hari di desa Lelang berlalu seperti biasanya. Sebuah desa kecil yang tenang dan sederhana. Pagi-pagi, suasana desa dipenuhi oleh suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Mulai dari hasil bumi, sayur mayur segar, hingga kerajinan tangan. Jalanan tanah yang membelah desa dipadati oleh ibu-ibu dengan keranjang rotan di tangan.
Anak-anak kecil berlarian di antara para pedagang, dan sesekali suara becak tua terdengar memecah keramaian. Namun, ketika sore tiba, desa mulai sepi. Para penduduk kembali ke rumah masing-masing, menikmati senja dengan secangkir teh hangat. Aroma kayu bakar dari dapur tradisional tercium di udara. Malam di desa Lelang terasa hening. Hanya sesekali terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan, menambah kesan sunyi di bawah langit berbintang. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Rio duduk termenung di tepi ranjangnya, memandang jendela yang menghadap ke pohon mangga tua di halaman belakang. Biasanya, Krepa akan muncul menemani Rio dengan obrolan ringan atau cerita-cerita aneh tentang dunia gaib. Namun, malam itu Krepa tidak muncul. Rio merasa gelisah, hatinya dipenuhi rasa cemas yang tidak biasa. Sejak kecil, ia dan Krepa berbagi ikatan batin yang kuat, seperti saudara yang tidak terpisahkan. Ikatan itu kini terasa kacau, seperti ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Merasa ada yang tidak beres, Rio memutuskan diam-diam keluar rumah. Dengan langkah yang berhati-hati, ia melewati dapur dari pintu belakang, menyusuri halaman yang gelap. "Aku harus mencarinya," bisik Rio pada dirinya sendiri. Meski tidak tahu arah yang pasti, Rio merasa seperti dituntun oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Ia terus berjalan, melewati jalan setapak yang semakin gelap, hingga masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang menyerupai makhluk-makhluk menyeramkan. Setelah berjalan cukup jauh, Rio tiba di sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di balik pepohonan, ia melihat cahaya aneh dan mendapati sebuah pasar yang penuh dengan makhluk menyeramkan. Pasar itu dihuni oleh sosok-sosok gaib, tubuh besar berwarna hijau dengan taring yang tajam, makhluk kecil dengan mata merah bersinar, dan bayangan hitam yang melayang-layang tanpa bentuk yang pasti. Di tengah keramaian pasar, Rio melihat Krepa. Sosok kurus itu terbaring di tanah, tubuhnya yang kecil dikerumuni oleh beberapa makhluk besar. Mereka menertawakan Krepa sambil memukul dan menendangnya tanpa ampun. Krepa hanya bisa melindungi kepalanya dengan tangan. Suaranya lemah saat berkata, Krep, krep, ampun, ampun. Tangan Rio mengepal. Nafasnya memburu melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari persembunyiannya dan berteriak, "Hentikan kalian!" Suara Rio menggema, dan tiba-tiba sebuah kekuatan gelap muncul dari tubuhnya. Makhluk-makhluk besar itu terpental seketika, seperti diterpa angin badai yang tidak terlihat. Pasar yang semula bising mendadak hening. Semua mata tertuju pada Rio, yang kini tubuhnya diselimuti energi hitam dan pekat. Krepa berlari ke arah Rio dan bersembunyi di belakangnya. Krep, krep. Suaranya bergetar. Rio menepuk bahu Krepa dengan lembut, lalu berkata, "Tak apa Krepa, aku ada di sini. Mereka tidak akan menyentuhmu lagi." Makhluk-makhluk besar itu mundur perlahan, ketakutan oleh aura yang dipancarkan oleh Rio. Dalam hati, Rio bertanya-tanya dari mana asal kekuatan itu. Tetapi yang lebih penting baginya saat ini adalah melindungi Krepa. Setelah meninggalkan pasar, Krepa menjelaskan bahwa tempat itu adalah salah satu dari banyak kampung gaib yang tersebar di hutan. Meski Krepa mengaku ia berasal dari kalangan kerajaan dan ia adalah seorang pangeran, ia tetap membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Di kampung-kampung itulah Krepa biasa mencari makanan, meski seringkali hanya mendapatkan sisa-sisa atau sampah yang dibuang oleh makhluk lain. Krepa sebelumnya tinggal di sebuah kerajaan besar. Ia enggan mengatakannya. Ia dibuang saudaranya, tapi itu tidaklah penting. Baginya, ia lebih senang seperti sekarang ini daripada hidup di kerajaan
yang selalu mendapatkan teror dari para saudaranya. Rio mempercayai ucapan Krepa. Untuk apa Krepa berbohong? Sekalipun berbohong, Rio juga tidak mempermasalahkan itu. Krep, kehidupan di sini sulit, Rio. Aku lemah. Aku tidak bisa melawan mereka. Tapi setidaknya lebih baik di sini daripada aku kembali di tempatku berasal, kata Krepa dengan suara yang sedih. Rio terdiam. Ia merasa iba sekaligus marah. Baginya, Krepa adalah sahabat sejatinya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Krepa lagi. Aku berjanji, Krepa, suatu saat aku akan menemanimu pulang dan membalaskan semuanya yang pernah menyakitimu, ucap Rio serius. Krep. Itu tidak perlu, Rio. Aku sudah cukup senang ada di sini, bisa menemanimu. Aku sudah cukup senang, Balas Krepa tersenyum aneh, yang menurutnya itu adalah senyuman hangatnya. Krepa, akan tiba waktunya nanti. Aku sudah berucap, aku tidak akan menarik ucapanku lagi, Krepa. Krep. Kau sangat baik, Rio. Krep. Balas Krepa terharu. Beberapa malam setelah kejadian di pasar gaib, Rio tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi dan ia tidak sadarkan diri. Abah Somad kembali panik, memanggil perawat desa untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi pengetahuan medis tidak membantu. Lalu masalahnya tiba-tiba jauh lebih rumit. Dalam kondisi koma, tubuh Rio menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Energi gelap yang sama seperti di pasar kembali muncul, tetapi lebih kuat dan lebih liar. Ayahnya segera menyadari bahwa ada sosok lain yang berusaha mengambil alih tubuh anaknya itu. Sosok itu gelap, besar dan menakutkan. Wujudnya hanya terlihat sebagai bayangan pekat dengan sepasang mata merah menyala. Ia berusaha menelan jiwa Rio, menggantikan keberadaan Rio di dunia manusia. Abah Somad, meskipun takut, tidak berniat untuk menyerah. Ia bersumpah untuk menyelamatkan anaknya, apapun yang terjadi. Namun, ia tahu bahwa tragedi besar akan segera dimulai. Energi yang ada di dalam tubuh Rio bukanlah energi biasa. Itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan jiwa dan meleburnya. Menyadari kehadiran energi hitam yang berusaha menguasai tubuh anaknya, Abah Somad tidak tinggal diam. Ia adalah seorang lelaki parubaya yang pernah mendalami ilmu kebatinan dari generasi sebelumnya. Meskipun ia jarang menggunakan kemampuannya, kecuali untuk menolong orang-orang di desa, dalam hatinya ia tahu bahwa energi gelap itu bukan hanya mengancam Rio, tetapi juga bisa mengancam desa sekitarnya. Di kamar yang sempit bercahaya remang, Abah Somad mempersiapkan ritual. Lilin-lilin berwarna putih disusun membentuk lingkaran di sekitar tempat tidur Rio yang terus menggeliat. Tubuhnya diselimuti peluh. Udara di dalam kamar menjadi berat, hampir seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Sambil memejamkan mata, Abah mulai melafalkan doa-doa dan mantra kuno yang diajarkan oleh gurunya terdahulu. Namun, setiap kali ia mencoba menyentuh energi itu dengan kekuatan spiritualnya, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Energi hitam tersebut bukan hanya kuat, tetapi memiliki sifat yang merusak. Setiap sentuhannya seperti mengikis jiwanya, membuat kepalanya terasa berat dan hatinya sesak. Dalam pandangannya yang kabur, ia seolah melihat bayangan gelap dengan bentuk anak muda dan bermata merah menyala yang tersenyum menyeringai. Anakku, bertahanlah. Umam Abah Somad dengan nafas yang terputus. Ia tahu setiap detik yang berlalu membuat dirinya semakin lemah. Meskipun begitu, ia tidak menghentikan usahanya. Satu hal yang menjadi jelas baginya adalah bahwa energi hitam itu tidak mencoba menghancurkan jiwa Rio, melainkan berusaha untuk memisahkannya.
Abah Somad menyadari ada tujuan yang lebih besar di balik tindakan makhluk itu. Ketika tubuhnya semakin lemah, Abah mengambil keputusan terakhir yang penuh resiko. Dengan sisa kekuatan spiritualnya, ia mencoba untuk menyegel makhluk itu dalam tubuh Rio, mengunci energi gelap tersebut agar tidak merusak lebih jauh. Suasana kamar berubah mencengkam, angin dingin bertiup kencang, lilin-lilin padam satu persatu, dan udara dipenuhi suara gaib yang berisik. Makhluk itu memberontak, mencoba melawan upaya Abah Somad. Namun, dengan kekuatan terakhirnya, Abah berhasil menyegel makhluk itu di dalam tubuh Rio. Seketika, tubuh Rio berhenti menggeliat, dan suasana kamar menjadi hening. Abah tersenyum lemah, tetapi tubuhnya yang sudah terkuras tidak mampu lagi bertahan. Ia terjatuh di lantai, dan matanya tertutup selamanya. Kematian Abah Somad meninggalkan luka mendalam bagi Rio. Saat ia sadar, tubuhnya terasa ringan, tetapi hatinya berat oleh kenyataan bahwa ayahnya telah tiada. Di rumah kecil itu, ia kini tinggal bersama pamannya Pak Amin, seorang petani sederhana yang tidak begitu memahami banyak hal tentang spiritualitas. Namun, Rio tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Dalam ingatannya, ia masih melihat sekilas bayangan besar dengan mata merah yang memandangnya penuh kebencian. Ia tahu makhluk itu adalah penyebab kematian ayahnya, dan ia bersumpah untuk memburunya apapun yang terjadi. Rio berhenti sekolah karena kematian ayahnya. Hari-harinya ini diisi dengan belajar ilmu spiritual dari berbagai sumber, mulai dari kitab kuno hingga mencari orang-orang yang memahami dunia gaib. Dedikasinya tidak main-main. Ia bahkan rela berpuasa dan melakukan tapa di hutan untuk mendalami ilmunya. Semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa dunia manusia hanyalah lapisan luar dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Beberapa bulan setelah kematian ayahnya, Rio mulai mengalami kejadian aneh. Suatu malam, tubuhnya tiba-tiba tidak bernafas, dan Pak Amin yang menemukannya mengira Rio sudah meninggal. Dengan panik, Pak Amin memanggil tetangga untuk membantu mempersiapkan pemakaman. Namun, sebelum prosesi dimulai, Rio tiba-tiba terbangun. Tubuhnya dingin seperti es. Hal serupa terjadi beberapa kali. Tubuh Rio akan tampak mati selama berjam-jam, tetapi ia selalu kembali dengan mata yang penuh kelelahan. Pak Amin, meski awalnya ketakutan, mulai menganggap itu sebagai bagian dari perjalanan spiritual Rio. Namun, kondisi itu membuat Rio semakin tertutup. Ia jarang banyak bicara, bahkan dengan pamannya, dan lebih sering menghabiskan waktu di kamar, mempelajari kitab-kitab atau bermeditasi. Pada suatu malam yang sunyi, Rio duduk bersila di lantai kamar dengan mata terpejam. Ia mencoba masuk ke dalam kesadaran spiritualnya, melampaui batas tubuhnya. Dalam kondisi trance, ia merasa ditarik ke tempat yang berbeda. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di dunia yang asing. Dunia itu gelap, tanpa bintang atau langit. Hanya ada warna hitam pekat yang membentang sejauh mata memandang. Di kejauhan, cahaya kemerahan berkedip, seperti api yang hampir padam. Meskipun tempat itu terlihat menyeramkan, Rio merasa anehnya di sana sangat nyaman. Udara di sekitarnya terasa hangat, dan langkahnya tidak menghasilkan suara. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara-suara yang samar, seperti bisikan dari kegelapan. Mereka tidak berbicara dalam bahasa yang Rio mengerti, tetapi Rio tahu dunia itu adalah dunia mara, dunia bayangan yang berada di antara alam manusia dan alam jin. Entahlah, Rio tiba-tiba saja tahu bahwa itu namanya adalah dunia mara, seolah ia pernah tinggal lama di tempat tersebut. Disinilah energi-energi gelap berkumpul, dan ia merasa disinilah ia menemukan jawaban atau misteri yang mengelilingi hidupnya. Dunia mara
adalah tempat yang membangkitkan rasa takut sekaligus rasa penasaran. Langitnya gelap gulita, tanpa bulan ataupun bintang. Hanya sesekali kilatan cahaya merah samar melintas di kejauhan, seperti petir yang tidak bersuara. Tanah di dunia itu terasa padat dan dingin. Namun anehnya, tidak ada debu atau jejak langkah yang tertinggal. Di beberapa tempat, bayangan-bayangan besar bergerak seperti gelombang hitam yang hidup. Sementara suara berbisik samar terus terdengar, seolah-olah datang dari segala arah. Udara terasa tebal, seperti membawa beban tak kasat mata. Namun, anehnya tidak menyesakkan, melainkan memberikan energi. Pohon-pohon hitam tanpa daun berdiri seperti patung raksasa, dengan cabang-cabang melilit seperti tangan-tangan yang gelap. Di beberapa sudut, muncul retakan di tanah yang memancarkan cahaya merah, seperti mata lava yang mengintip di bawah permukaan. Setiap langkah Rio diiringi oleh suara gemerisik, bukan dari tanah yang diinjaknya, melainkan dari bayangan di sekitarnya yang seakan bergerak mengikuti. Saat tiba di tengah sebuah daratan luas yang dikelilingi jurang, terdengar suara samar yang tidak asing. Suara itu menggema dalam benaknya, namun tidak berasal dari satu arah tertentu. Taklukkan dunia mara ini, dan kau akan mendapatkan jawaban yang kau cari. Rio tertegun. Suara itu penuh otoritas, namun tidak mengintimidasi. Ia mencoba mencari sumber suara, memutar tubuhnya ke segala arah, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya suara gaib itu yang terus berulang, semakin keras seiring detik berlalu. Siapa kau? Hei, apa maksudmu? Ucap Rio. Suaranya menggema jauh, tetapi tidak ada jawaban. Namun, di dalam tubuhnya, Rio merasakan sesuatu yang aneh. Energi gelap yang dulu pernah menguasainya kini kembali terasa, tetapi tidak liar lagi. Energi itu mengalir di setiap serat tubuhnya, membuatnya lebih kuat, lebih waspada. Ia merasa tubuh dan pikirannya menyatu dengan dunia mara, seperti tempat itu adalah bagian dari dirinya. Aku harus mempertimbangkan ini. Jika aku tahu sosok makhluk hitam yang telah membunuh ayahku, aku akan melenyapkannya. Aku harus memburunya, Pikir Rio sambil menggenggam dadanya yang terasa berat namun penuh kekuatan. Dengan kesadaran bahwa dunia mara itu menyimpan bahaya sekaligus potensi yang besar, ia memilih untuk kembali ke dunia manusia terlebih dahulu dan memikirkan ucapan misterius itu lebih dalam. Setelah kembali dari dunia mara, Rio menceritakan pengalamannya kepada Krepa. Malam itu, mereka duduk di bawah pohon mangga tua di belakang rumah, ditemani oleh suara jangkrik yang menghiasi keheningan. Krepa, aku menemukan sesuatu. Aku masuk ke dunia lain, dunia mara. Tempat itu berbeda, gelap, kosong, tapi aku merasa aku nyaman di sana. Aku mendengar suara yang berkata, aku harus menaklukkan dunia itu untuk mendapatkan jawaban, ucap Rio sambil menatap Krepa serius. Krepa yang duduk bersila dengan mata bulat kecilnya bersinar dalam gelap, menatap Rio dengan penuh rasa ingin tahu. Krep, dunia mara. Itu terdengar hebat. Aku percaya padamu, Rio. Kau pasti bisa, kata Krepa dengan suara patah-patah yang khas. Rio tersenyum tipis. Krepa, aku berpikir mungkin kau bisa tinggal di sana. Di dunia itu, aku yakin kau tidak akan ditindas lagi. Energinya besar, seperti memberikan bagi siapa saja yang diterima di sana, Krepa. Kau tidak perlu lagi mengemis atau bersembunyi. Krepa menunduk sejenak tanpa terharu. Rep, kau sangat baik, Rio. Aku ikut. Aku percaya padamu, Rio. Tapi
Aku tidak bisa menjamin itu tempat yang aman, Krepa. Aku sendiri belum tahu sepenuhnya. Tapi jika aku berhasil menaklukkannya, aku yakin kau akan aman di sana. Krep, Krep, aku tidak peduli, Rio. Aku hanya ingin ikut denganmu, Rio. Balas Krepa dengan penuh semangat. Beberapa malam kemudian, Rio dan Krepa kembali ke dunia Mara. Rio menggunakan energi gelap yang ada dalam dirinya untuk membuka jalan menuju dunia tersebut. Saat mereka melangkah melewati portal, suasana berubah drastis. Dunia manusia yang hangat dan penuh kehidupan tergantikan oleh dinginnya kegelapan dunia Mara. Krepa tampak kagum, matanya membesar seperti anak kecil yang melihat mainan baru. Krep, ini luar biasa. Aku merasa sangat kuat di sini, Rio. Katanya sambil memutar tubuhnya, merasakan energi di udara. Rio mengangguk, juga merasakan hal yang sama. Sepertinya tempat ini memang cocok untuk kita, Krepa. Ayo kita jelajahi tempat lebih jauh. Saat mereka berjalan lebih dalam, dunia Mara menunjukkan wajah aslinya. Mereka melintasi lembah-lembah yang dipenuhi kabut hitam yang pekat, mendaki bukit-bukit bayangan yang tampak seperti tebing yang tajam, dan melewati sungai yang airnya berwarna merah gelap seperti darah. Di sepanjang perjalanan, suara-suara berbisik terus mengikuti mereka. Kadang terdengar dekat, kadang juga jauh. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan makhluk-makhluk penghuni dunia Mara. Ada sosok-sosok bayangan yang melayang tanpa bentuk, makhluk dengan tubuh raksasa bersisik gelap, serta sosok kecil dengan mata menyala yang berjalan beriringan seperti kawanan. Beberapa makhluk menatap Rio dan Krepa dengan rasa ingin tahu, sementara yang lain menunjukkan sikap permusuhan. Namun, yang mengejutkan, tidak ada satupun makhluk yang menyerang mereka. Seolah-olah Rio dan Krepa telah diakui oleh dunia Mara sebagai bagian darinya. Rio menyadari bahwa suara misterius yang ia dengar sebelumnya mungkin memiliki pengaruh atas penghuni dunia tersebut. Krepa, tempat ini sangat sempurna untuk melatih dirimu. Energinya sangat besar dan kau bisa menjadi lebih kuat di sini, Krepa. Kata Rio sambil menatap Krepa. Krep, aku merasa luar biasa, Rio. Tempat ini benar-benar hebat. Balas Krepa dengan antusias. Namun, Rio tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan. Dunia Mara adalah tempat yang penuh misteri, dan untuk menaklukkannya, ia harus siap menghadapi segala bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Dengan langkah yang mantap, ia dan Krepa melanjutkan perjalanan dengan tekad untuk mengungkap rahasia yang ada di balik dunia Mara. Dunia Mara adalah tempat yang semakin membingungkan bagi Rio dan Krepa. Di bawah langit yang kelam tanpa cahaya, hanya ada bayangan pekat yang bergerak seolah hidup. Udara terasa aneh, tidak berat, tetapi seperti membawa aroma kesedihan yang mendalam. Mereka berjalan melintasi hutan pohon hitam tanpa daun, di mana batang-batangnya memancarkan kilauan samar seperti kulit ular. Setiap langkah menimbulkan suara gemerisik lembut, bukan dari dedaunan, tetapi dari bayangan di sekitar yang tampak mengikuti mereka. Krep, tempat ini lebih gelap, tapi aku suka. Energi di sini sangat kuat, Rio. Ucap Krepa dengan suara bergetar. Namun kali ini bukan ketakutan, melainkan kekaguman. Rio menoleh ke arah Krepa, melihat teman kecilnya yang nampak lebih hidup di tempat tersebut. Aku juga merasakannya, Krepa. Seperti tubuhku terisi sesuatu yang menguatkan. Tapi tetap saja, aku tidak bisa percaya dunia ini sepenuhnya. Ketika mereka terus berjalan, medan di sekitar mulai berubah. Tanah datar bergelombang menjadi curam, membawa mereka menuju sebuah daratan tinggi
yang disebut sebagai puncak bayangan. Rio bisa merasakan tekanan meningkat di setiap langkah. Udara menjadi lebih dingin, dan suara bisikan yang sebelumnya samar kini terdengar lebih jelas, berputar di sekitar mereka. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, mereka tiba di puncak bayangan. Tempat itu adalah daratan luas yang dikelilingi oleh tebing-tebing hitam yang menjulang seperti dinding raksasa. Di kejauhan, Rio bisa melihat bayangan bergerak liar, melompat dari satu tebing ke tebing lain dengan kecepatan luar biasa. Kilatan merah muncul di sela-sela awan gelap di atas, seperti petir tanpa suara. Kilatan itu memantul cahaya ke permukaan daratan yang tampak seperti kaca hitam. Namun, saat Rio melangkah, tanah itu tidak licin, melainkan keras dan dingin. Krep, krep, tempat ini seperti arena bertarung, Rio. Ucap Krepa sambil menggigil. Namun bukan karena takut. Energi di udara terasa sangat pekat, seperti nafas raksasa yang tidak terlihat. Saat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba suara gemuruh berat terdengar dari bawah tanah. Retakan besar muncul di tanah, dan dari dalamnya keluar sosok bayangan raksasa, tinggi seperti pohon besar, dengan mata merah menyala seperti bara api. Makhluk itu memiliki cakar panjang dan tubuh yang berasap, seolah-olah terbuat dari kabut. Makhluk itu menggeram keras, suaranya seperti raungan ribuan singa yang digabung menjadi satu. Udara di sekitar mereka bergetar, membuat Krepa tersungkur ke tanah. Krep, krep, Rio, makhluk itu sangat besar, Rio. Teriak Krepa, suaranya terdengar panik. Rio melangkah maju, menatap makhluk itu dengan mata yang tajam. Krepa, mundurlah, aku akan menghadapi ini. Makhluk itu mengangkat cakar besarnya dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh daratan. Rio melompat ke samping, menghindari serangan itu, akan tetapi dampaknya cukup kuat untuk membuat tanah di sekitar mereka retak. Energi gelap di tubuh Rio mulai bangkit. Ia merasakan kekuatan yang familiar tetapi menakutkan. Kedua tangannya mulai memancarkan aura hitam pekat yang bergerak seperti asap. Rio memfokuskan kekuatannya untuk menyerang. Ia melompat tinggi ke udara, menghantam kepala makhluk itu dengan tinjunya. Serangannya menghasilkan ledakan yang besar, membuat makhluk itu langsung tersungkur. Namun, saat makhluk itu bangkit kembali, mata-mata lain mulai muncul dari kegelapan di sekitar mereka. Rio menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk marah yang lebih kecil, akan tetapi jumlahnya puluhan. Rio, mereka sangat banyak. Krepa mulai gemetar sambil mundur ke belakang Rio. Tidak apa-apa, Krepa, aku akan melindungimu. Jawab Rio sambil mempersiapkan dirinya. Saat Rio hendak menyerang lagi, tiba-tiba suara misterius itu terdengar kembali. Kali ini jauh lebih jelas, seperti bergema langsung di dalam kepalanya. Bagus, kekuatanmu sangat kuat. Kau adalah bagian dari dunia mara. Dunia ini milikku, dan kau milik dunia ini. Rio terdiam sejenak kebingungan. Apa maksudmu? Siapa kau? Teriak Rio, tapi suara itu tidak menjawab secara langsung. Makhluk-makhluk marah yang mengelilingi mereka tiba-tiba berhenti menyerang. Mereka menundukkan kepala mereka, seolah mengakui Rio sebagai pimpinan mereka. Rio menatap sekeliling, merasakan kekuatan besar mengalir ke dalam tubuhnya. Krep, krep, mereka tunduk padamu, Rio. Ucap Krepa dengan mata membelalak. Suara itu kembali terdengar.
Kau adalah pewaris dunia mara. Ayahmu mencoba menghentikan takdirmu, tapi takdir tidak bisa dilawan. Dunia mara adalah milikmu, Rio. Gunakan kekuatanmu dan temukan jawaban yang ingin kau cari. Rio merasa gemetar. Di satu sisi, ia ingin melawan suara itu, tetapi di sisi lain, ia merasa terpanggil untuk menerima. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi jika dunia ini adalah kunci untuk menemukan pembunuh ayahku, aku akan menaklukkannya. Makhluk-makhluk mara mulai menghilang satu persatu dalam kegelapan, meninggalkan Rio dan Krepa di tengah-tengah daratan yang sepi. Krepa menatap Rio dengan kagum, tetapi Rio merasa semakin bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ayo Krepa, ini baru permulaan, kita harus terus maju, ucap Rio dengan suara yang tegas, meski dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Setelah perjalanan panjang melewati puncak bayangan, Rio dan Krepa tiba di sebuah kota besar yang bersembunyi di jantung dunia mara. Kota itu dikenal sebagai Kota Bayangan, berdiri megah dengan arsitektur yang menyeramkan dan indah sekaligus. Menara-menara tajam seperti taring menjulang tinggi, terbuat dari material hitam yang berkilauan samar di bawah langit yang kelam. Jalan-jalan kota dipenuhi dengan bayangan bergerak, tidak sepenuhnya terlihat seperti makhluk, namun jelas hidup. Udara di kota bayangan terasa berat, bercampur aroma metalik dan dingin. Makhluk-makhluk humanoid dengan kulit abu-abu kehitaman dan mata berkilau merah berkeliaran, berbicara dengan suara berbisik yang menggema di lorong-lorong. Beberapa makhluk memiliki sayap yang robek seperti kekelawar, sementara yang lain membawa senjata besar dengan ukiran rune aneh di permukaannya. Lampu-lampu kota bukan berasal dari api, melainkan kristal merah yang memancarkan cahaya yang menyeramkan. Kristal-kristal itu tertanam di dinding dan jalan, memberikan suasana seperti neraka yang megah. Krep, tempat ini besar sekali. Tapi kenapa mereka semua melihat kita, Rio? Krepa bergumam sambil gemetar. Matanya melirik ke arah humanoid yang menatap Rio dan Krepa dengan rasa ingin tahu atau ancaman. Mereka tahu kita bukan bagian dari dunia ini, Krepa, jawab Rio dengan tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Ia merasa diperhatikan, seperti seekor rusa yang masuk ke sarang singa. Langit kelam dunia mara semakin terasa menekan saat Rio dan Krepa melangkah memasuki jalan utama kota bayangan. Bayangan gelap berkelindan di sekitar mereka, bergerak seperti arus air di udara. Di antara keramaian makhluk humanoid yang berkeliaran, seorang sosok mencolok muncul. Ia berjalan dengan langkah anggun namun mengintimidasi. Sosok itu memiliki tanduk melengkung di kedua sisi kepalanya dan mengenakan jubah hitam panjang yang hampir menyeret tanah. Kulitnya abu-abu gelap dengan garis-garis bercahaya samar di sekitar wajahnya, seperti retakan yang menyimpan bara api. Rio langsung waspada, tapi sosok itu mengangkat tangan, memberi isyarat damai. Tenanglah anak asing, namaku Separ. Aku adalah pemandu di kota bayangan, dan mungkin di dunia mara untukmu. Ucapnya dengan suara rendah dan dingin yang menggema di antara tembok-tembok hitam kota. Rio menyipitkan matanya, memindai sosok itu dari ujung tanduk hingga ujung jubah. Kenapa kau menghampiri kami? Apa yang kau inginkan? Separ menyelinggai, memperlihatkan deretan gigi tajam yang seperti diukir untuk menakut-nakuti. Aku tertarik pada kalian. Tidak sering kami melihat anak asing berjalan di jalan-jalan ini tanpa langsung dimakan oleh bayangan. Dan makhluk kecil itu sangat menarik. Ia menatap Krepa sejenak yang gemetar di belakang Rio.
Krepa bergidik, merapat lebih dekat ke Rio. Krep, apa maksudnya? Aku menarik, Rio. Tenanglah, Krepa. Ada aku di sini. Karena kau bertahan sejauh ini, baiklah, kalian ikutlah denganku. Aku akan menjelaskan dunia yang kalian masuki ini. Tapi ingat, pengetahuan adalah senjata yang bisa menyelamatkan atau membinasakan. Separ menjawab sambil berbalik. Rio ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, satu langkah yang mencurigakan darimu, dan aku tidak akan ragu untuk melenyapkanmu. Separ tertawa kecil, sebuah tawa yang menggema seperti angin di gua kosong. Oh, sangat percaya diri. Tapi aku percaya, tenanglah, tidak perlu waspada. Separ membawa mereka ke alun-alun kota, di mana berdiri sebuah patung raksasa dari Raja Bayangan. Patung itu terbuat dari material hitam berkilau, menggambarkan seorang penguasa dengan jubah panjang yang menjuntai hingga ke bawah. Mahkota berduri yang dikenakan patung itu tampak menembus langit di atasnya. Dunia ini, anak asing, adalah tempat kekuatan gelap berkumpul. Tapi jangan salah, ini bukan satu kesatuan. Dunia Mara terbagi menjadi 5 kerajaan besar, masing-masing dipimpin oleh seorang Raja Bayangan. Separ melirik ke arah Rio. Matanya yang merah seperti bara memancarkan rasa ingin tahu. 5 kerajaan itu tidaklah berteman. Mereka juga tidak saling bertarung secara langsung. Setidaknya tidak di depan umum. Mereka tahu satu hal yang paling penting di dunia ini. Siapapun yang menguasai energi paling besar, dialah penguasa dunia Mara. Separ mengangkat tangannya, menunjuk ke patung raksasa di hadapan mereka. Penguasa kami adalah salah satu dari 5 Raja Bayangan. Ia kuat, cerdas, dan penuh tipu daya. Setiap gerakannya adalah strategi. Setiap kata adalah perangkap. Dan kau, anak asing, menarik perhatiannya. Ia menatap Rio dengan tajam. Rio menyipitkan matanya. Kenapa? Apa yang membuat menarik perhatianku? Separ menyeringai lebar, hampir seperti predator yang menemukan mangsanya. Kekuatan gelap yang kau bawa, anak asing, tidak berasal dari dunia Mara, namun rasanya seperti bagian dari dunia ini. Kau adalah sesuatu yang asing, tetapi tidak sepenuhnya asing. Itu adalah teka-teki yang Raja Bayangan ingin pecahkan. Krepa mengintip di balik Rio. Krep, maksudmu Rio dalam bahaya? Bahaya adalah relatif, makhluk kecil. Kepada siapapun kau membawa bahaya, itu yang menentukan apakah kau musuh atau sekutu. Separ menjawab sambil melirik Krepa. Rio menatap Separ dengan tajam. Energi gelap di tubuhnya hampir keluar tanpa sadar. Aku tidak peduli apa yang diinginkan Raja Bayangan. Aku punya tujuanku sendiri, dan aku tidak akan tunduk pada siapapun di sini. Separ menyipitkan matanya. Senyum perlahan menghilang dari wajahnya. Kau harus hati-hati dengan kata-katamu itu, anak asing. Di dunia Mara, tidak tunduk bisa berarti akhir dari hidupmu. Aku sudah melewati batas hidup dan mati. Dunia Mara atau tidak, aku tidak takut. Balas Rio dengan nada penuh ketegasan. Separ menatap Rio lama, lalu menyeringai kembali, meski kali ini dengan nada kekaguman. Kau menarik, anak asing, sangat menarik. Tapi berhati-hatilah, karena di tempat ini ketakutan adalah alat yang paling ampuh. Raja kami tahu bagaimana menggunakannya. Kau mungkin tidak takut sekarang,
Tapi kau akan tahu bagaimana rasanya dunia ini benar-benar mulai menggigitmu. Rio tidak menjawab, hanya menatap Separ dengan tatapan penuh determinasi. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Sesuatu yang bahkan tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setelah itu, Separ mengajak Rio dan Krepa menuju istana Raja Bayangan. Mau bagaimanapun, Rio adalah orang asing yang sudah seharusnya menyapa pemilik kota tersebut. Istana Raja Bayangan berdiri megah di tengah kota bayangan, seperti simbol dominasi yang tidak terbantahkan. Struktur raksasa itu terbuat dari kaca hitam yang memantulkan cahaya kristal merah di dalamnya. Setiap sudutnya tajam, setiap jendela tampak seperti mata yang mengintai. Ketika Rio dan Krepa melangkah masuk, mereka disambut oleh udara dingin yang menyusup ke tulang. Seolah-olah istana itu memiliki kehidupannya sendiri. Di tengah aula besar yang gelap dan dingin, Raja Bayangan duduk di atas takhta yang hidup. Takhta itu terdiri dari ribuan bayangan yang bergerak terus-menerus, membentuk duri-duri tajam yang mengancam siapapun yang mendekat. Di belakang tahta terdapat lingkaran api hitam yang berputar perlahan, seperti portal ke dunia lain. Raja Bayangan memiliki penampilan yang mengintimidasi. Tubuhnya tinggi dan kurus, tapi penuh kekuatan. Jubahnya tampak seperti kabut hitam yang tidak berujung, melayang-layang di udara tanpa pernah menyentuh tanah. Matanya merah menyala, seperti dua bara api yang siap membakar jiwa siapa saja yang menatap terlalu lama. Saat ia bicara, suaranya berat dan menggema, seperti gunung yang runtuh. Rio, nama yang asing bagi dunia Mara, tapi namamu membawa sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat dunia ini merespon akan keberadaanmu. Raja Bayangan memanggil, menyeringai dengan gigi tajam yang berkilauan di bawah cahaya redup. Rio tetap terdiam, menatap Raja Bayangan itu tanpa menunjukkan rasa takut. Krepa di sisi lain gemetar di belakang Rio, hampir kehilangan keseimbangan. Raja Bayangan melanjutkan dengan nada yang seperti alunan mantra. Dunia Mara mengenalmu, anak asing, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari takdirnya. Dan aku, Raja Bayangan, menawarkan sesuatu yang jarang aku tawarkan kepada siapapun. Bergabunglah denganku. Bersama-sama kita akan menguasai dunia ini, melampaui 5 kerajaan, melampaui semua yang pernah ada. Rio maju selangkah, pandangannya tajam. Aku tidak datang ke sini untuk menjadi alatmu. Aku punya tujuan sendiri, dan aku tidak percaya dengan kata-katamu, terutama dari seseorang yang bahkan tidak bisa dipercaya oleh bayangannya sendiri. Aula itu langsung menjadi mencengkam. Suhu ruangan turun drastis, dan bayangan di dinding mulai bergerak liar, seperti ular yang mengamuk. Krepa tersentak, mundur lebih jauh, tapi Rio tetap berdiri tegak. Raja Bayangan berdiri perlahan dari tahtanya. Tubuhnya menjulang tinggi seperti menara kegelapan. Bayangan di sekitarnya berkumpul, membentuk sesuatu yang tampak seperti sayap hitam yang besar. Kau menolak. Jarang ada yang berani menolak tawaranku. Tapi penolakanmu ini hanya membuatku semakin tertarik padamu. Suaranya bergetar, menciptakan gema yang mengguncang lantai aula. Rio mengepalkan tangan, energi gelap di tubuhnya mulai muncul, berputar seperti asap pekat di sekitar kedua lengannya. Aku bukan boneka yang bisa kau mainkan. Jika kau ingin mencoba kekuatanku, aku tidak akan mundur. Senyum Raja Bayangan semakin melebar, matanya bersinar lebih terang. Keberanianmu mengagumkan, tapi kau juga bodoh. Bayangan di lantai mulai memanjang, merangkak seperti makhluk hidup menuju kaki Rio.
Krepa tersentak dan berteriak pelan. Krep, Rio, bayangannya hidup. Rio melangkah mundur sedikit, menginjak salah satu bayangan yang langsung mencengkeram kakinya seperti lantai. Ia merasakan kekuatan yang kuat, seperti sesuatu mencoba menyerap energinya. Kau tidak mengerti, anak asing. Di istanaku, akulah penguasa absolut. Bahkan kekuatanmu yang liar itu hanyalah mainan kecil bagiku. Raja Bayangan berkata sambil mengangkat tangannya. Rio menggertakkan giginya. Energi hitam di tangannya mulai membara lebih kuat. Dengan hentakan, ia melepaskan diri dari cengkraman bayangan itu, menciptakan ledakan kecil yang membuat Krepa terhuyung ke belakang. Aku tidak peduli siapa yang kau pikir dirimu itu. Jika kau ingin aku tunduk, kau harus menunjukkan bahwa kau lebih kuat dariku. Rio berkata tegas. Raja Bayangan tertawa. Suara beratnya menggema seperti guntur. Menarik. Baiklah, aku suka semangatmu. Tapi ingat, Rio, di dunia Mara, kekuatan adalah segalanya, dan kau belum melihat apa-apa. Rio bersiap, sementara Krepa menatap dengan ketakutan dan kekaguman bercampur menjadi satu. Konflik antara mereka baru dimulai, dan aula itu seolah bernafas bersama ketegangan yang memuncak. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Pergilah jika kau mampu. Aku tidak akan mencegahmu, tapi tergantung kau mampu atau tidak. Raja Bayangan kembali duduk. Rio tidak pedulikan itu dan melangkah pergi meninggalkan ruangan istana itu. Ini baru permulaan. Pertemuan dengan Raja Bayangan adalah awal bagi Rio untuk menaklukkan dunia Mara. Namun sebelum itu, Rio harus menundukkan 5 Raja Bayangan yang ada di dunia Mara. Mampukah Rio dan Krepa melakukannya? Atau mungkin mereka justru akan terjebak selamanya di dunia Mara?